Halo Sobat Kabar Auto, berjumpa lagi di Kabar Auto on YouTube channel. Di video yang mereview tentang motor, mobil, dan berbagai tips seputar otomotif. Nah, di video kali ini kita akan mereview produk terbaru dari PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, yakni Mercedes-Benz C200 AMG Line. Ini merupakan entry level dari AMG Line Final Edition yang diperkenalkan 22 Januari 2021. Dia tidak sendirian, ada C300 AMG Line Final juga diperkenalkan. Harganya cukup menarik, karena mulai dari 900 kalau yang ini. Dan yang C300 AMG Line Finalnya di angka 1,2. Tapi harganya masih off the road, jadi harus ada bayar pajak lagi, ya lumayan lah. Tapi masih terjangkau lah, apalagi penampilan C200 AMG Line ini bolehlah untuk dimiliki. Saya tidak sendirian kali ini. Seperti biasa akan ditemani oleh redaksi dari kabarauto.com, yakni Rio Fajar. Ini dia Rio Fajar nih. Ding dong. Apa kabar? Sehat. Sehat dong. Gimana? Enak banget, sehat Pak. lah. Ini udaranya pas lagi enak banget nih, nggak terlalu panas. Kita mau nge-review mobil enak. Nah, betul. Ntar tinggal kita pakai jalan-jalan deh gitu. Pasti penasaran sama mobil ini nih. Oh iya, ini dulu dia kan kalau yang sekarang ini dia pakai kode bodinya W205. Iya. Jadi kalau di Mercy itu C-Class kan emang kayak sedan menengahnya kan. Iya. Awalnya tuh dulu dia ini generasi keempat. Jadi awalnya tuh W202. Di Indonesia dulu dikenalnya yang Cibo-Cibo itulah. 202, 203, terus 204. Nah, ini 205. Oke. Nah, yang kita akan review kali ini kabarnya akan jadi generasi terakhirnya 205. Makanya namanya C200 AMG Final Edition. Oke. Jadi kalau nanti-nanti nih kita beli, mungkin nilainya sekitar 10 atau 15 tahun lagi bakal jadi historisnya tinggi banget. Koleksian berarti nih? Iya, ini generasi terakhirnya. Jadi dia nilai historisnya nantinya ke depannya yang akan tinggi gitu. Nilai bisnisnya keren juga mereka ya? Iya, ya? gitu. Nah, sejauh ini apa yang lo lihat ketimbang dari versi standarnya sama yang di AMG Line? Nah, kalau yang di AMG Line ini emang sayangnya mungkin dia AMG-nya nggak full. Jadi kalau misalnya dulu tuh di W202 tuh AMG-nya tuh emang bener-bener pakai mesin, ada mesin AMG-nya. Oke. Terus body kitnya full AMG. Nah, yang AMG Line kali ini dia baru di pelek sama di aksen-aksen krom aja di pinggir. Jadi belum terlalu banyak lah ininya komponen-komponen AMG-nya gitu. Kalau Mercedes AMG kan tampilannya sangar. Iya. Ini masih Mercedes-Benz AMG baru embel AMG. AMG Line. Jadi hanya di bukan body kit lah, di aksen krom sama di peleknya doang gitu. Berarti sama jajanan nih berarti ya? Iya, sama aja ya. Cuman tampilannya emang udah lumayan. Kalau C-Class kan emang dia kelasnya di kelas menengah kan, makanya tampilannya sporty, kayak aksen di grillnya kayak gitu. Nah, kalau menurut lo, kalau mau loncat ke mobil ini nih, cocoknya orang dari mana sih? Orang kayak apa sih? Orang kalau udah kenal Mercy, Ya. dia pengen pakai untuk diri sendiri, karena ya kalau di generasi sebelum-sebelumnya duduk di belakang, kalau kelas C-Class itu rasanya nggak enak, kurang lah, karena masih agak terlalu sempit gitu. Jadi emang pantasnya C-Class, apalagi yang C200 ini dia dipakai untuk orang yang hobinya nyetir sendiri gitu. Makanya dia lebih banyak fiturnya tuh, pembedanya untuk di driver seatnya. Oke. Tampilan speedometer, terus di infotainmentnya kayak gitu-gitu. Pasti makin penasaran. Makin Gue juga makin penasaran apa yang bakal lo jelasin. Pengen banget lihat dalamnya nih, kayak sedetail apa sih, kayak gimana gitu. Terutama mesinnya ya, karena kalau di AMG zaman sebelum-sebelumnya itu mesin AMG tuh bakal enak banget. Tapi kalau ini kan dia mesinnya masih mesin biasa kan, masih C200 yang kebanyakan lah gitu. Nah, kita coba jalan aja nanti gimana sih tarikannya, performanya gitu. Nah, Sobat Kabar Auto, untuk beberapa segmen ke depan, kita akan melihat bagaimana Rio membawakan C200 AMG Line Final Edition ini. Simak terus videonya.
Mari masuk. Nah, Sobat Kabarto, kita akan ngelihat lebih jelas nih, ada apa aja sih di Mercedes-Benz C200 yang AMG Final Edition ini. Nah, dia dibilang Final Edition karena dia akan jadi generasi terakhirnya C-Class C200 dengan kode bodi W205 ini. Jadi, tampilannya sih mirip-mirip sama C-Class yang lainnya. Jadi, dia lampu masih lumayan tebal. Tapi lampunya ini dia udah pakai LED high performance. Jadi nah, kita bisa lihat di sini lampunya mau lampu jauh, lampu dekat dan lampu kabut tuh semuanya gabung di dalam klaster rumah lampu ini. Jadi dia udah modelnya lampunya udah pakai LED semua, high performance. Grillnya kita lihat dia emang sporty banget karena dia modelnya seperti kayak honeycomb dengan aksen-aksen polish chrome gitu di grillnya. Terus kalau kita ke bawah lagi, sedikit ke bumper, nah dia ada seperti kisi udara, cuman memang sayangnya dia bukan kisi udara beneran, jadi ini hanya dia tertutup, cuman ada splitternya, hanya ada lubang kisi ke samping untuk pembuangan hawa ke sampingnya. Kalau di kisi ada kisi udaranya, terus di bawahnya ini yang pembedanya adalah ada aksen chrome di bagian bawah bumpernya. Di samping sebagai AMG lain dia pakai pelek AMG modelnya paling 5 ukurannya 18 inci. Dia pakai ban ukuran 245 4018 demi handling masih enak karena dia udah lebar tapaknya 245 tapi masih mengejar kenyamanan karena profil bannya di profil 40 gitu. Nah, pembedanya dia yang bikin mahal adalah ini, peleknya ada logo AMG-nya itu. Di samping AMG lain itu dia ada list chrome ini, jadi di jendela terus di bawah itu dia di side skirtnya. Nah ini sekeliling jendela dia ada aksen chrome-nya. Aksen chrome Mercy supaya dia ingin pemiliknya lebih aura mewahnya lebih terasa. Aksen chrome-nya berlanjut terus tuh, jadi dari depan, dari samping, rumah jendela dan di belakang termasuk di bawah. Nah ini rumah knalpotnya ada aksen chrome-nya juga. Model bumpernya dia seperti ada diffuser gitu, dan semua lampu di sini termasuk lampu belakang udah LED semua. Nah setelah ada aksen chrome, untuk buka bagasi kita cukup tekan tombol yang ada di tengah sini. Bagasinya akan terbuka dengan penuh, tapi nanti akan kita oprek di dalam ya. Bagasinya itu sebenarnya ada limiternya, jadi terbukanya dia hanya setengah gitu. Kapasitas bagasinya ini lega banget. Kalau bisa bawa Mercy pasti dia akan bawa klub golf. Jadi untuk kapasitas tas golf itu masih muat banget, bisa muat 2 nih kayaknya. Dan karena dia pakai ban run flat tire, jadi kalau kita buka di bawahnya bagasi, nah tidak ada ban serep, tapi tetap disediakan kompresor sama cairan penambalnya dan ada P3K-nya. Jadi dia kapasitas bagasi sebenarnya lumayan karena masih bisa ditambahin ekstra untuk bawa-bawa barang kotor. Nah, karena udah nggak ada lagi ban serepnya gitu. Habis nih, nah untuk menutupnya juga kita cukup pencet tombol ini. Bagasinya tertutup. Sekarang kita masuk ke dalam aja, yuk kita cobain. Oke, kita masuk. Nah, kuncinya dia udah keyless, jadi kita bener-bener nggak usah pencet-pencet lagi karena cukup tekan tombol kecil di handle pintu, kita bisa langsung buka. Nah, masuk ke interior, suasananya ya khasnya Mercy, dia udah terlihat mewah. Oh ya, untuk masuk kita kunci. Nah, ini kuncinya dia bener-bener kita kantongin aja. Kalau udah masuk kita simpen karena dia udah keyless, jadi buka pintu kita cukup tekan handle pintu, dan untuk nyalain mesin kita tinggal pencet tombol di sini. Nah, untuk nyalain mesin kita cukup pencet tombol di sisi kanan ini, nanti semua fungsinya udah menyala. Balik lagi, aksen mewahnya dia semuanya materialnya udah dilapis kulit. Jadi mulai dari setir, terus dashboard ini dia udah lapis kulit dan udah soft touch. Terus dia ada aksen wood panel ini, jadi dia pakai kayu oak gitu katanya. Cuman senada nih bagusnya adalah jadi mulai dari dashboard dia pakai kulit gelap, terus kayunya juga nuansanya gelap. Wood panelnya nggak hanya di konsol tengah, tapi juga ada di trim pintu, dia nyambung di sini, dan jok juga udah kulit.
Joknya selain udah kulit, dia ada namanya energizing comfort control. Jadi dia udah elektriknya itu banyak banget, jadi kita bisa maju mundur untuk sandarannya, dan untuk tatakan pahanya dia ada, kita bisa tambahin lagi. Jadi untuk yang kakinya panjang, nah itu kita bisa mainin di sini, dan dia udah ada memori untuk 3 posisi. Jadi untuk sandarannya dia recline-nya full elektrik, termasuk dengan untuk headrest-nya kita bisa atur tinggi rendahnya melalui knob yang ada di trim pintu ini. Infotainmentnya dia udah pakai layar monitor 10,25 inci. Nah ini fungsi mobil semuanya, manajemen mobil ada di sini. Jadi untuk misalnya media, kita mau nyetel radio atau misalnya koneksi ke Android Auto dengan Apple CarPlay, nah dia pengaturannya bisa melalui rotary yang ada di sini, atau misalnya trackpad yang ada di tengah sini, bahkan bisa melalui trackpad yang ada di setir. Jadi untuk kita pengen tahu, nah ini ada warna ambient, nanti kalau malam akan lebih kelihatan ya. Jadi ambient di lampu ambient di kabin ini dia punya pilihan 64 warna. Nah kita tinggal pilih yang sesuai selera, mau ungu, pink, hijau, kuning, putih, sampai warna-warna merah kayak gitu, warna terang. Nah itu kita bisa atur melalui trackpad, bisa melalui rotary yang ada di sini, bisa melalui trackpad yang di tengah ini gitu. Mode berkendaranya kita bisa atur melalui knob yang ada di tengah sini. Jadi untuk dynamic steeringnya, kita pengen tahu kita mau pakai, kita pengen pakai mode eco, mode comfort, mode sport, atau sport plus, atau bahkan dia ada individual. Jadi kita bisa setting sendiri nih, kita pengen mesinnya sekencang apa, kita pengen suspensinya seperti apa. Nah itu kita bisa atur lewat mode yang ada di sini. Lalu tampilan speedometernya yang di AMG C200 AMG Final Edition ini dia juga udah baru, dan kita bisa lihat modenya ini melalui tombol yang ada di trackpad yang di sisi kanan. Nah jadi kalau kita lihat di sisi kanan, kita kalau mau tampilannya sport seperti sekarang, nah tampilannya akan jadi kuning seperti ini. Terus dia ada 3 tampilan ya. Kalau sport dia kuning, terus ada klasik dia lebih kalem, jadi hanya putih biru gitu. Nah kalau progresif, nah ini yang dia angka-angkanya lebih minimalis, nggak ada angkanya tapi tampilannya merah, dan kalau kita gas kita bisa lihat berapa tenaga dan torsi yang kita keluarkan. Nanti kita bisa nyambung lagi ngelihatnya di monitor yang tengah ini. Nah ini kan kalau kita atur tampilannya, kita bisa lihat radio, media, termasuk untuk fungsi telepon, connect. Kalau kita pengen tampilan mobilnya lebih dinamis, lebih sporty, nah setelah sekian banyak tampilan ini untuk fungsi radio, media, telepon, kalau kita pengen tampilannya lebih sporty, kita pencet yang vehicle di menu dynamic select, itu kita pilih. Nah ini nanti kita bisa lihat engine data. Nah kalau engine data dia akan nampilin menu tenaga yang kita keluarkan dalam kilowatt, dan torsi yang kita keluarkan dalam Newton meter Nm. Nah ini juga ada menu tampilan suhu mesin sama indikator listrik dari alternator. Oke, kalau misalnya kita mau lihat vehicle datanya, nah ini dia lebih lengkap lagi karena kita bisa lihat G-force yang timbul. Nah ini selain tenaga berapa persen, jadi menunya ada di sisi kiri monitor, tenaga berapa persen, rem berapa persen yang kita pakai, dan kita ada ininya G-force-nya. Jadi kita udah kena G-force ke belakang berapa, ke kiri berapa, karena nah ini enak banget buat yang karakter orangnya sporty banget nih. Kalau kita pengen nyetir ngebut-ngebutan, terutama misalnya lagi track day di sirkuit gitu ya, iseng-iseng, nah kita bisa lihat kita dapat G-force berapa. Ada di menu dynamic select di trackpad ini. Tampilan lain yang bisa dimunculin di monitor segede ini adalah kita Mercy C200 Final Edition ini punya kamera parkir, walaupun belum 360, jadi kita bisa tampilin menunya di tombol yang ada di sisi kiri ini. Nah tampilan kameranya kita bisa pilih nih, mau lebih wide atau lebih sedikit, hanya sisi kirinya aja. Jadi
Nah ini kita bisa lihat cek kamera parkir belakang itu ada apa sih halangan yang di belakang gitu. Nah fitur entertainment lainnya adalah di sini disediain soket USB banyak banget. Jadi di depan dia ada satu, termasuk ada wireless chargingnya. Jadi kita tinggal naruh handphone yang udah ada wireless charging, kita taruh di sini, dia akan otomatis ngecharge. Lalu kalau kita buka konsol tengahnya ini, nah di sini juga ada nih soket USB-nya. Jadi kita bisa naruh handphone di sini, bisa sambil ngecharge. Di dalam disediain 2 soket gitu. Jadi buat penumpang depan, penumpang belakang kalau pengen numpang ngecharge handphone, kita bisa taruh di konsol tengahnya ini. Nah, kita udah dapat posisi duduk ideal dari tombol yang ada di sini. Termasuk setir juga dia udah pengaturannya ada tilt steering dan teleskopik. Lebih enaknya dia elektrik, jadi dia ada semacam tuas kecil di sisi kiri setir. Nah, kita bisa atur nih, maju mundur, tinggi rendahnya. Nah, kita atur dulu. Nah, tadi kan di luar gue sempat ngomong soal bagasinya kita bisa atur kan, bukanya mau full atau kita kebuka setengah. Nah, kita aturnya lewat monitor yang ada di tengah ini. Kita masuk ke menu home, vehicle, dari vehicle kita masuk ke vehicle setting ini, kedua dari bawah. Dari sini kita scroll ke bawah. Nah, ada menunya boot lead open limiter. Nah, dari sini kita bisa setting nih mau kebukanya setengah atau kebukanya full gitu. Nah, oke, kita sampai duduk di belakang. Ini nih dia khas duduk di Mercy C-Class. Jadi dia emang nggak terlalu lega ya. Legroomnya walaupun emang nggak bikin mentok karena posisi duduk depan juga belum berubah nih pakai setelan gue yang tingginya 172 cm. Masih ada sisa sedikit di dengkul dan di bawahnya jok depan tuh masih ada ruang. Jadi gue bisa naruh kaki nyelip ke depan di bawahnya jok itu. Nggak terlalu ergonomis dan nggak terlalu istimewa karena posisi duduknya dari dulu C-Class tuh seperti ini, dia agak terlalu tegak ya, jadi kurang bisa nyender ke, kurang rebah gitu recline-nya. Tapi ya headroom juga nggak terlalu istimewa, hanya ada sisa 4 jari dari kepala. Cuman kalau safety pasti udah full semuanya karena safety belt, nah dia udah 3 titik ya, ini udah standar lah. Jadi kalau untuk keamanan nggak perlu diragukan lagi. Enaknya di C-Class ini adalah dia udah ada hordennya. Nah ini, jadi kalau kita pengen lebih privacy, kita bisa taruh hordennya, angkutin. Oke, nah ini lumayan. Walaupun sebenarnya kayaknya jarang kepake ya, karena pasti orang kalau misalnya beli mobil ini sih akan jauh lebih enak kalau dia nyetir sendiri. Makanya kalau bisa yang duduk di belakang sih biasanya bukan pemiliknya lah gitu. Terus walaupun kenyamanan udah cukup enak ya, selain joknya udah kulit, enaknya lagi adalah kisi AC di sini. Jadi walaupun saya kelas, jadi udah ada kisi AC yang dari depan itu. Nah, posisi duduknya ya walaupun nggak terlalu ergonomis karena menurut gue masih agak terlalu tegak ya, tapi enaknya udah disediakan armrest. Nah, armrestnya ini dia ada cup holder juga gitu, bisa untuk naruh 2 gelas, plus ada ruang sedikit di tengah. Jadi kalau misalnya kita mau naruh handphone atau mau naruh barang-barang berkas itu masih bisa di tengah gini. Dan headrestnya juga dia bisa diatur ketinggiannya, jadi kita bisa atur menyesuaikan dengan kepala kita gitu. Cukup oke untuk sebuah C-Class. Nah, oke, kita udah cukup karena nggak terlalu banyak yang bisa dibahas di belakang kabinnya C-Class ini. Mending kita cobain langsung aja gimana performa mesin dan impresi berkendaranya, suspensinya kayak gimana. Yuk pindah lagi. Oke, kita masuk lagi. Sekarang karena kita mau nyetir, jangan lupa pakai safety beltnya. Posisi duduk ada yang berubah karena ini masih pakai setelan gue tadi. Oh iya, tadi belum sempat dibahas, tapi ini adalah yang enak adalah di C-Class ini dia AC-nya udah pakai Thermatic Climate Control 2 zone. Jadi suhu di kiri dan suhu di kanan kita bisa atur sesuai keinginan kita.
ngaturnya melalui knob yang ada di sini. Kita mau sekencang apa, nah ini kita yang kiri mau sedingin apa, atau kita bisa atur yang kanan manual sendiri mau sedingin apa gitu. Nah, Sobat Kebaroto, saat ini kita berdua, Mario sama saya tadi, berada di kabinet C200 AMG Line Final Edition. Kata Rio, ini adalah calon koleksi untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, tadi kan lu udah impresi di luar nih ya. Iya. Nah, kalau di kabin ini yang membuat lu impresi apa nih? Pasti kan lebih beda dari yang standar kan? Kayak tadi gue udah sempat bilang, posisi duduk ergonomis banget kalau di depan karena jok udah kulit, udah full elektrik, jadi kita bisa atur sesuai keinginan. Terus ada tatakan paha juga nih, jadi kalau lo lihat di knob mobilnya apa jok ini, sini juga ada ya? Kiri kanan. Itu di sini makin enak banget karena kaki tuh kayak nggak berasa gantung gitu. Jadi posisi duduknya sih enak banget. Makanya kalau di depan naik C200 ya udah paling enak. Satu, kita bisa ngerasain mesinnya dan kita bisa explore fiturnya ya banyak banget gitu. Kalau ngeliat dashboardnya nih kayak nggak sesangat tampilannya Mercedes AMG ya, tapi ini kayak lebih tatanan mewah ya. Benar. Bentuk kayu dan segala macam. Ada wood panel, makanya dia supaya lebih sporty dikit ada kayak aksen polis chrome gini nih. Nah ini kan yang kayak ini dia ada polis chrome-nya, ada Takut banget. dan nuansa interiornya dia pakai nuansa gelap, jadi kayunya apa kulitnya tuh kulit warna gelap, karena kan kayunya juga kayu gelap gitu. Memang bikin seperti monoton gitu, jadi hiasannya paling ya aksen yang polis chrome ini. Makanya Colok jadi ya. auranya dia masih dapat mewahnya karena ada wood panel pakai lapis kulit. Tapi kalau mau sporty, kunciannya Mercy adalah dia ganti tampilan speedometernya. Nah, kalau speedometernya ini kita bisa ganti nih, kita lewat trackpad yang di sisi kanan ini klasik supaya menyesuaikan sama infotainmentnya. Jadi nuansanya biru-biru. Tapi kalau kita pengen sporty dikit, nah di atas dia ada menu sport, kita ganti jadinya berubah kuning, dan menu monitor yang di tengah dia jadi hitam lebih gelap gitu kan. Jadi dia untuk ya lebih sporty dikit lah. Angka-angka di speedometernya sama RPM yang kuning ada nuansa merahnya. Kalau mau lebih agresif lagi, taruh di fungsi progresif. Kalau di progresif kita pencet, nah dia merah tuh, angkanya hilang semua supaya lebih kesan misterius, dan nuansa speedometernya jadi pakai lampunya ambientnya merah. Tapi kayaknya mau ngejar performa kayak untuk progresif kan? Iya. Ternyata cuma RPM sama kecepatan aja ya. Benar. Jadi RPM-nya dia tampilin lagi di ada angkanya. Jadi selain ada seperti analog ya, kan walaupun bukan jarum ya, jadi hanya seperti jarum gitu. Nah tapi dia ada angkanya lagi nih. Sekarang lagi jalan cuman 1200, 1400 RPM. Jadi emang dia untuk tampilan sportinya, kalau misalnya kita pengen ya kita ubah aja di sini di tampilan monitor tengah sama monitor speedometernya ini gitu. Termasuk yang di monitor tengah infotainmentnya kan kita bisa ubah tampilannya. Kita masuk ke dynamic select, kita taruh di engine data, nah munculnya tuh berapa tenaga sama torsi, tenaga sama torsi kita, Suhu mesin juga. iya betul gitu. Makanya dia apa ya, kayak bunglon fleksibel. Iya. Kalau mau mewah bisa banget tampil mewah, tapi kalau mau sporty masih bisa. Sejauh lo berada di belakang kemudi nih, apa yang lo rasakan dari sisi Bodinya kan lumayan gede ya. Iya. Dia panjangnya 4,7 meter. Terus mesinnya tapi kan kecil. Kalau kita baca data spek ya, dia pakai mesin M264. Jadi kapasitasnya 1991. Kita genepin jadi 2000
gambarnya kalau di atas kertas 204 dk dengan torsi 300 Nm. Lumayan. Nah, maka dari itu, jadi walaupun mesinnya terlihat kecil, tapi tenaganya udah cukup banget. Dan kalau feeling gue nyetir ini adalah, dia kan ada mode berkendaranya nih. Kita bisa mode berkendaranya ada 5. Jadi mulai dari comfort, eco, sampai sport, sport plus, sama individual. Kita bisa setting sendiri tuh. Ya, kalau yang individual ya. Nah, ini kan sekarang lagi nyetir pakai mode eco. Jadi RPM makanya kenapa rendah banget, cuma hanya sekitar 1500, 1200. Tujuannya irit bahan bakar ya. Supaya irit bahan bakar. Tapi canggihnya Mercy adalah ketika kita gas, walaupun agak lama tarikannya, kita masih torsinya bisa dapat. Kita bisa lihat angkanya 2 sampai 280 Nm. Jadi galak gitu. walaupun kita ada di mode eco, tapi kalau kita niat banget pengen pas lagi misalnya ngejar sesuatu, nah itu mesinnya tetap responsif. Apalagi kalau misalnya kita masukin ke mode sport plus. Mesin M264 ini dia pakai gearbox ini racikan idealnya Mercy. Mesin depan tapi tarikan belakang, RWD, rear wheel drive. Jadi emang ya Mercy terkenalnya enaknya di situ lah. Dengan mesin depan tarikan belakang dengan torsi gede, apalagi kita pakai mode sport plus, dia tarikannya tuh pas enak banget. Sejauh ini gue rasain soal akselerasinya, terus sama ada di kemudi apa di joknya itu gimana? Dengan itu mesin 200 dk plus gearbox 9 percepatan, rasanya tuh kayak karakternya emang sporty banget. Jadi dan dia berasa banget tuh naik giginya. Jadi kan 2, 3, nah jadi ada jeda seperti naik gigi kan. Nah itu dia karakternya emang kelihatan banget, sporty banget. Dan kalau 9 percepatan artinya perpindahan giginya tuh jadi rapat-rapat kan, dari dekat kan. Jadi nggak ada seakan ya seakan nggak ada lag. Kayak juga nih apa yang dikemas sama Mercedes di sini. Modus sport. Cuman kalau buat dalam kota, nanti kita coba waktu di tol aja nih. Kalau di tol enak banget kayak ini sport plus. Kalau buat dalam kota kita pakai eco aja. Nah ini tadi kita lewatin jalan yang nggak rasain seputar ABS nih. Nah yang lo rasain gimana suspensi? Gue rasain sih Suspensi masih cukup oke lah. Apalagi dia kan pakai pelek gede nih, peleknya 18 inch, pakai ban 245, profil 40, ring 18. Nah jadi handling oke lah, karena ketolong sama lebar tapaknya itu yang 245. Cuman kalau untuk suspensi ya dia masih lumayan empuk. Tapi ya memang karakternya itu balik lagi. C-Class kan ya belum senyaman E-Class lah ya. Jadi suara bannya itu masih kedengeran banget ya kan? Suara ban masih kedengeran, terus suara mesin juga masih kedengeran. Tapi kalau orangnya emang seneng nyetir sendiri, suara itu efektif dipakai kalau kita nyari feel ke mobil gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ban ini lagi emang traksinya lagi dapat banget. Terus suara mesin ketika kita lagi pengen ngegas, kita bisa dengar suara mesin kan, akselerasinya. Nah itu kan jadi feel di kitanya malah jadi nyambung gitu lah. Jadi emang kita ngegas terus kita bisa dengerin suara mesin. Sama mungkin kalau zaman dulu orang kenapa ganti knalpot, karena kan dia pengen dengerin suara mesin ya kan. Nah, sekencang apa dia mampunya. iya. Tapi dengan knalpotnya ini lumayan lah. Tapi pas diganti versi Sport Plus kan tadi suaranya juga oke. Suaranya nggak terlalu jauh berubah, tapi karena karakter putaran mesinnya dia jauh lebih tinggi di RPM 3000 ke atas, makanya feel-nya di kita jadi kedengarannya jadi lebih enak. Nah itu yang bunyi
spot monitornya. Jadi di spion langsung ada tanda segitiga merah kiri kanan. Jadi kalau ada kendaraan yang mau nyusul dan nggak terlihat di spion, mobilnya bisa ngasih tahu. Gitu. Ini kelas premium di atas itu. Dia sudah ditaruh di kelasnya C-Class. Di kelasnya C-Class, masih lumayan oke. Cuman fitur safety-nya nggak kurang karena udah lumayan lengkap. Ya dengan harga 900 untuk mobil Jerman. Iya. Worth it lah ya. Balik lagi, kalau beli mobil ini bagusnya simpen di garasi buat nanti kita Koleksi. pakai kalau udah umurnya udah di atas 10 tahun baru orang nyari Kilometer rendah. kilometer rendah. Wah, Itu paling dicari. iya, nggak mungkin tuh ditawar sama pedagang. Kan biasanya kalau pedagang mobil kan nawarnya suka Betul. ekstrim ya. Betul. Kita kalau bisa nyimpen mobil di edisi terakhir dengan kilometer rendah, Dicari. iya pasti dicari. Pedagang mikir. Pedagang mikir. Pedagang nyali gede yang mesti berani dulu. Apa langsung pembelinya. Iya. Nah kalau di C-Class ini pandangan ke depan kanan kiri Ya dengan pilar-pilarnya. pandangan kalau saya kelas balik lagi karena dia mobil emang enak buat dipakai. Jadi view-nya juga enak-enak aja gitu ya. Jadi pilar A-nya dia nggak terlalu tebal. Jadi kita masih bisa ngeliat kiri kanan luas banget. Dan ya, kalau mau parkir enak kan ada kamera. Jadi kita ketolong kalau mau parkir. Kita tinggal aktifin dari menu yang di sini di sisi kiri. Kita bisa lihat tuh kamera. Kita lagi mana nih nggak bisa. Nah, cuma kan sekarang lagi jalan nggak, cuma kan lagi parkir kepake banget. Jadi aman. Jadi aman posisi. Dan kalau mau lebih enak posisi view-nya ke depan, tinggiin joknya. Kalau ini gue nyetirnya agak ke bawah emang, karena pengen ngerasain feel kendaraan. Ini dia buat perempuan juga bisa. Bisa juga. Iya dong. Jadi kita tinggal tinggiin aja. Nah itu dia Sobat Kabaroto review keunggulan di kabin C200 MG Line Final edition. Sampai jumpa. Oke. Gila luar biasa. Gimana rasanya jalan-jalan naik C200? Iya. Biasanya naiknya di kelas Jepang. Oke. Tapi kali ini mencoba di versi Jerman. Ya, ya. Dulu kan dibilangnya C-Class, ya ada rasa-rasa Jepangnya lah, terutama suspensinya ya. Iya, benar sebenarnya. Karena C-Class kan emang dia belum senyaman seperti E-Class, apalagi S-Class. Emang makanya supaya akan lebih enak kalau kita nyetir sendiri. Jadi feel driving impressionnya tuh dapat banget di kita gitu. Nah, tadi kan lu udah nyobain performanya, Ya. terus impresinya di belakang juga. Yang tadi kan lu bilang sempet, dulu tuh kayak rasa Jepang banget. Ya. Nah, sekarang apakah ada ubahan? Nah, Ya, tenaga sih oke lah ya. Dengan tenaga dia 204 dk. ya. Torsinya 300 Nm. Jadi emang kalau torsi lebih gede dibanding tenaga tuh mobilnya pasti akselerasinya lebih enak. Yang pasti sih emang jauh lebih sporty jauh dibanding pendahulu-pendahulunya. Karena kan kita tampilan speedometernya bisa kita ubah-ubah, kita bisa lihat tuh Canggih ya. tenaganya keluarnya berapa, Betul. torsinya keluarnya berapa. Jadi kayak mainan baru. Yang paling enak sih sebenarnya transmisinya. Dia kan udah 9G-tronic tuh, Iya. makanya transmisi 9 percepatan dengan mesin, walaupun mesinnya nggak terlalu gede, mesinnya cuma 4 silinder dan kapasitasnya juga cuma 2000 cc, itu juga digenepin. Nah, tapi dibantu turbo plus transmisi 9 percepatan, nah itu bikin feel berkendaranya tuh oke banget lah, enak banget dipakai sehari-hari, apalagi udah pasti cukup banget mau dipakai untuk rute-rute pendek dalam kota atau kita mau keluar kota juga
masih oke tarikannya gitu. Berarti ini buat anak muda masuk, Anak muda masuk, Keluarga buat baru? keluarga baru masih bisa, tapi ya seperti tadi gue bilang, duduk di belakang nggak terlalu istimewa karena posisi duduknya ya biasa aja dan nggak ada fasilitas berlebih di belakang. Ya emang bener-bener akan jauh lebih enak kalau kita nyetir sendiri mobilnya. Berarti emang ini untuk personal. Untuk personal. Apalagi mainannya baru nih, banyak mainan baru. Iya Nah, tadi kan udah performa segala macam. Nah, Ya. fitur safety juga. Pasti kan karena individu kebanyakan kebawa emosi. Ya, Nah, ada fitur safety apa aja yang di sini? Mercy udah naruh fitur safety-nya udah lumayan lengkap. Jadi di jalan kita ada blind spot monitor. Jadi untuk kalau mau pindah jalur dia ngasih tahu kalau misalnya ada mobil atau kendaraan lain di sisi kiri atau kanan yang nggak kelihatan di kaca spion, dia udah kelihatan. Airbag lengkap di depan, kiri kanan udah ada, termasuk untuk lutut dia udah ada, termasuk di samping airbag jadi lengkap. Rem udah ABS, CBD sama BA, jadi emang untuk ngerem kita nggak bakal takut lagi, dia pasti berhenti. Belum ada traction controlnya, udah lengkap lah fitur safety-nya gitu. Berarti udah aman ya? Yang enak sebenarnya garansinya, kalau kita beli Mercy, dia kan ada garansi 5 tahun dan yang pasti itu 3 tahun udah full di cover sama Mercedes-Benz Indonesia. Jadi Bener-bener tinggal isi kita bensin. tinggal isi bensin doang. Oke. Perawatan rutin, perawatan berkala itu udah diganti sama mereka. Kita tinggal ngikutin aja. Waktunya datang ke bengkel, kita datang ke bengkel, mobil akan dirawat oleh Mercedes-Benz Indonesia. Berarti selain pengalaman berkendara, ada pengalaman baru juga buat memilikinya berarti ya? Iya. Berarti ketenangan Ketenangan untuk batin. Nah, ketenangan batin. Jadi nggak pikir macam-macam. Tinggal isi bensin dan tetap jaga keselamatan berarti ya. Balik lagi ini AMG Final Edition. Oke. Mungkin sekarang nggak terlalu istimewa ngelihatnya karena aksen AMG-nya juga cuma sedikit. Iya. Tapi nanti 10 mungkin 15 tahun, 20 tahun lagi kita punya mobil sama kayak sekarang nih. Kita nyari mobil-mobil Mercy zaman dulu yang Final Edition. Nah, itu akan jauh lebih susah tuh dan balik lagi nilai historisnya akan jadi jauh lebih gede gitu. Berarti nih akan mahal di anak cucu kita nih. Anak cucu kita Oke. belinya dari sekarang. Belinya dari sekarang. Nah, apalagi nggak mahal juga ya, di sekitaran 1 miliaran. 1 miliar, 920 off the road ya harganya. Betul, betul. Yang paling mahal yang C300-nya AMG Line Final Edition di 1,2. Masih on the road Oke, juga. iya. Gitu. Nah, tadi kan udah mengupas semuanya. Kalau lihat dari dimensinya, terus performanya, worth to buy nggak sih kalau menurut lo? Kalau Di menurut kondisi saat ini nih gini. kalau menurut gue Ya. kita Mercy bagaimanapun akan jauh lebih enak kalau kita bisa beli yang minimal E-Class-nya Oke. di seri E-Class. Jadi kalau kita mau bisa beli misalnya E-Class atau kita bisa beli GLE, nah itu baru berasa enak tuh. Kalau ya balik lagi, kalau C-Class kita kan masih lebih untuk nyetir sendiri kan, jadi duduk di belakangnya nggak terlalu istimewa lah gitu. Nah jadi emang akan lebih enak kalau misalnya kita bisa beli yang Mercy itu menurut gue baru enak di E-Class atau S-Class-nya, di seri E-Class ke atas gitu. Nah, itu dia Sobat Kabaroto, review Mercedes-Benz C200 AMG Line Final Edition bersama Rio Fajar. Simak juga video-video lainnya di Kabaroto. Kalau ada info-info lain atau Iya. mau soal produk request, baru, mau request. mobil apa yang kita tes, Oke. bisa tulis komen di bawah sini gitu. Atau di email ke Kabaroto. redaksi@kabaroto.com. Redaksi @kabaroto.com. Oke. Instagramnya? Kabaroto.com ada, Instagram ada, TikTok ada, TikToknya ini apa kalau boleh tahu? sama Kabaroto. Semuanya namanya kita sama dari Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, Kabaroto. Kabaroto.com. Tinggal cari di situ. Oke. Sampai jumpa lagi Sobat Kabaroto. Wassalam. Bye bye.